Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau membahas sebuah tema remaja mandiri, mandi sendiri. Jangan dimandiin, udah gede. Psikologi Indonesia, remaja mandiri sebagai kebutuhan psikologis remaja. Di era modern saat ini, paradigma remaja sebagai pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif mendapatkan berbagai tanggapan yang sangat serius. Ada beberapa pengertian yang menggambarkan seorang remaja mandiri. Reber 1985, remaja mandiri diartikan sebagai suatu sikap otonomi di mana seseorang secara bebas dari pengaruh penilaian pendapat dan keyakinan orang lain. Kartini dan Dali 1987 ini pendapatnya. Remaja yang mandiri memiliki hasrat dan keinginan untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Dengan demikian, remaja mandiri merupakan suatu perwujudan dan sikap perilaku yang mampu mengatasi hambatan atau masalah setelah melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini, usia remaja selayaknya dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih baik lagi dari sikap dan perilaku sebelumnya. Bagaimana proses perkembangan kemandirian? Dalam menuju tahap kemandirian, ada proses yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap kemandirian. Latihan dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan orang lain sesuai dengan tahap usia dan kemampuan seseorang. Latihan kemandirian yang diberikan kepada remaja harus sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan dirinya. Hal tersebut dapat memberikan manfaat ke dalam dirinya agar menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan berani mengambil keputusan serta tidak bergantung kepada orang lain. Aspek-aspek kemandirian. Yang pertama, emosi dan perasaan. Emosi atau perasaan merupakan suatu kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantung kepada emosi orang lain. Sebagai remaja yang mandiri selayaknya mampu untuk mengendalikan emosi untuk bersikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi yang dimaksud di sini kemampuan mengatur kebutuhan yang bersifat mandiri dan tidak memiliki ketergantungan kepada keadaan ekonomi kepada orang tuanya. Yang ketiga, intelektual. Intelektual sebagai upaya perwujudan kemampuan untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kemandirian secara intelektual tidak bergantung kepada orang lain ketika dihadapkan dengan permasalahan yang dialaminya. Selain itu sudah memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang terakhir, kemandirian sosial. Kemandirian melakukan interaksi sosial dengan orang lain dan tidak menunggu reaksi orang lain. Hal tersebut diiringi dengan kreativitas dan inisiatif dalam perwujudan sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri pribadi yang mandiri. Pribadi yang berani mau belajar, berlatih sesuai berdasarkan pengalaman hidupnya. Pribadi yang berani menetapkan gambaran hidup yang diinginkan, tujuan dan cita-citanya. Pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pribadi yang berani menyusun langkah kegiatan melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan analisa dalam mengambil keputusan. Pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Pribadi yang berani mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana. Pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri tegas dan bijak. Pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih bersandar pada kekuatannya sendiri. Dengan demikian, kemandirian remaja bukan semata-mata memenuhi kebutuhan secara fisik atau usia, melainkan kemampuan belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan keputusan sendiri, dan bertanggung jawab. Sahabat Yud Kinanti, setelah mendengar penjabaran tadi, apa itu remaja mandiri? Setiap orang memang Tuhan ciptakan pada akhirnya harus menjadi pribadi yang mandiri. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Kalau kita belajar apa yang firman Tuhan ajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mampu mengasihi adalah orang-orang yang mampu kalau dia sudah mandiri. Bagaimana mungkin kalau dia aja harus dikasihi, harus diurus, harus diperhatikan, harus masih bergantung kepada orang lain, sedikit-sedikit meminta tolong orang yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit baperan. Waduh, repot deh. Ya, mulai belajar mandiri secara ekonomi, secara emosi, secara intelektual, secara sosial, dalam mengambil keputusan dan banyak hal tadi yang disebutkan tadi.
Ayo berjuang, dan cara yang paling sederhana dan dimulai itu dari semenjak sedini mungkin. Kalau kita punya kesempatan mandiri, mandirilah. Mandiri dalam hal makan artinya jangan semua ingin selalu disiapkan. Coba belajar. Kalau bisa belajar masak, ya. Mandiri kalau bepergian, jangan terus bergantung nebeng terus sama orang tua, minta orang tua antar jemput. Belajar mandiri. Naik sepeda, naik motor bisa, naik bis kota, naik angkot. Dan yang utama adalah bukan naik angkot, naik apa? Naikkan adalah kapasitas dirimu untuk lebih mandiri. Kira-kira demikian sahabat ini nanti. Selamat menjadi remaja mandiri. Shalom, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Tetap semangat, jadilah remaja mandiri. Yuhu.